Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam perjalanan sejarah umat manusia, ada masa-masa yang menentukan arah peradaban. Salah satunya adalah masa setelah wafat Rasulullah SAW. Saat itu, umat Islam dihadapkan pada pertanyaan besar. Siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan setelah beliau wafat, dan siapa yang akan mampu menjaga persatuan umat dan meneruskan perjuangan dakwah Islam? Jawabannya siapa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah pada 4 sahabat terbaik Rasulullah SAW yang biasa kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin, atau para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Siapa aja mereka? Ya, mereka ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Perlu diketahui ya teman-teman bahwasanya mereka ini bukan hanya sekedar pemimpin biasa atau bukan hanya sekedar pemimpin politik, tetapi juga mereka adalah teladan dalam kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan pengorbanan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat masing-masing dari setiap pribadi khalifah ini. Tentang biografi singkat, karakteristik utama, serta perjuangan mereka di masa kepemimpinan. Khalifah pertama umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat Rasulullah SAW, yang memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 573 Masehi. Beliau berasal dari suku Quraisy sama seperti Rasulullah. Nah, sejak muda Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang jujur, tenang, berakhlak mulia, dan dihormati oleh kaumnya. Bahkan, sebelum memeluk Islam, beliau sudah dikenal karena kejujurannya dalam berdagang. Setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, Abu Bakar adalah orang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yang memeluk Islam. Kesetiaan dan kecintaannya pada Rasulullah SAW begitu besar. Terbukti dari apa? Terbukti saat peristiwa beliau hijrah ke Madinah, Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau ini menemani Rasulullah dalam perjalanan penuh resiko itu. Kemudian, kenapa beliau mendapat julukan As-Siddiq? Yang artinya orang yang membenarkan, karena julukan ini diberikan kepada beliau tanpa ragu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj saat banyak orang meragukan peristiwa tersebut. Kemudian karakteristik Abu Bakar itu apa aja sih? Nah, yang pertama, sangat jujur dan terpercaya, sehingga beliau seperti yang sudah tadi disampaikan memiliki julukan As-Siddiq. Yang kedua, lembut hati tetapi tegas dalam kebenaran. Kemudian ada rendah hati dan sederhana, bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian perjuangan apa yang dilakukan Abu Bakar selama pada masanya itu? Setelah wafatnya Rasulullah SAW, suasana Madinah sangat mencekam. Banyak sahabat yang terpukul, kemudian bingung. Bahkan Umar bin Khattab pada saat itu sangat sedih, sampai beliau itu tidak percaya bahwasanya Rasulullah itu telah meninggal. Nah, namun di tengah situasi yang penuh emosi itu, Abu Bakar tampil dengan ketegaran yang luar biasa. Beliau naik ke mimbar mengingatkan umat Islam agar tetap berpegang teguh pada iman. Di saat itulah beliau menyampaikan kalimat yang sangat terkenal dan dengan ketegasannya. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Namun, barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, kalimat ini teman-teman menjadi penguat bagi umat Islam pada waktu itu. Abu Bakar menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah itu tidak boleh membuat kita lupa bahwa tujuan akhir kita adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di masa kepemimpinannya, beliau memerangi kaum murtad dalam perang Riddah, menjaga keutuhan umat Islam dari suku-suku yang memberontak. Beliau juga melanjutkan pengiriman pasukan Usamah bin Zaid ke wilayah Syam,
meskipun saat itu situasi Madinah sedang genting-gentingnya. Beliau juga waktu itu memerangi nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad itu wafat. Nah, masa kepemimpinannya beliau itu memang hanya sekitar 2 tahun, namun penuh dengan peristiwa besar yang menjaga fondasi kekuatan umat Islam. Nah, Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW di Madinah. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang dikenal karena ketegasannya, keadilan, dan keberaniannya dalam menegakkan kebenaran. Beliau lahir di Mekah pada tahun 580 Masehi dari Bani Adi, salah satu kabilah Quraisy. Nah, sebelum masuk Islam, Umar ini adalah sosok yang keras dan sangat menentang ajaran Rasulullah. Namun setelah hatinya terbuka, Umar menjadi benteng pertahanan Islam yang paling kuat. Nah, keislaman Umar ini menjadi titik balik besar dalam perjuangan dakwah. Kaum muslimin yang sebelumnya sembunyi-sembunyi dalam berdakwah akhirnya berani menampakkan identitasnya. Karakteristik yang dimiliki Umar bin Khattab antara lain yaitu adalah tegas dalam menegakkan keadilan, berani dalam menghadapi musuh, sangat peduli terhadap rakyat kecil, sederhana meskipun berkuasa besar. Nah, perjuangan Umar pada masanya itu beliau kekuasaan Islam itu berkembang pesat di masa beliau. Kekaisaran Persia berhasil ditaklukkan, begitu pula sebagian wilayah di Bizantium. Islam meluas ke wilayah Mesir, Syam, Irak, dan juga Persia. Nah, namun bukan hanya wilayah saja yang diperluas, tapi juga tata kelola negara yang diperbaiki. Umar menciptakan sistem pemerintahan modern di zamannya seperti ada pembentukan lembaga peradilan, mengatur baitul mal atau kas negara, menetapkan kalender hijriah dan juga menata administrasi wilayah yang lebih sistematis. Kemudian ada kisah Umar teman-teman yang mungkin teman-teman juga udah tahu gitu ya, yaitu antara Umar dengan rakyatnya yang kelaparan. Nah, pada suatu malam, Umar berjalan mengelilingi Madinah untuk memastikan kondisi rakyatnya. Saat itu beliau melihat sebuah tenda kecil dengan suara tangisan anak-anak di dalamnya. Dengan hati-hati, Umar mendekat dan bertanya kepada seorang wanita yang sedang memasak. Wanita itu menjawab, "Anak-anakku menangis karena lapar. Aku hanya merebus batu dalam panci agar mereka merasa seolah-olah makanan sedang aku masak, hingga mereka tertidur karena lelah menangis." Mendengar itu, Umar sangat terharu teman-teman. Tanpa menunggu lama, beliau segera ke Baitul Mal, memikul sendiri karung gandum dan bahan makanan, lalu membawanya ke keluarga yang tadi beliau jumpai itu. Nah, ketika ajudannya menawarkan diri untuk membantu, Umar lantas berkata, "Apakah kamu mau memikul dosaku di hari kiamat nanti?" Nah, kisah ini teman-teman menunjukkan betapa Umar tidak hanya memimpin dengan lisan, tetapi dengan tindakan nyata, peduli langsung pada kebutuhan rakyat. Umar wafat setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat memimpin sholat subuh. Meskipun beliau gugur, warisan kepemimpinan adil dan ketegasannya tetap akan dikenang sepanjang masa. Khalifah yang ketiga atau yang selanjutnya adalah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan kelembutan, kedermawanan, dan kesabaran yang luar biasa. Beliau lahir di Mekah tahun 576 Masehi, berasal dari Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy yang terhormat. Sejak muda, Utsman ini dikenal sebagai sosok yang jujur, rendah hati, dan sukses dalam dunia perdagangan juga. Nah, kekayaannya ini tidak lalu membuat beliau sombong teman-teman, tapi justru semakin meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap sesama. Utsman ini adalah salah satu dari sahabat Nabi yang pertama masuk Islam. Jadi beliau ini termasuk golongan as-sabiqunal awalun. Bahkan kemudian beliau ini mendapat kehormatan yang sangat besar. Apa teman-teman? Yaitu menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW secara berurutan, yakni ada Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum.
Karena hal itu, beliau dijuluki dengan Dzunurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Nah, adapun karakteristik yang dimiliki oleh Utsman antara lain lembut hati dan sangat dermawan, malu yang tinggi, bahkan Rasulullah ini pernah memuji karena rasa malu yang dimiliki oleh Utsman. Sabar dan tidak mudah terpancing emosi, kemudian rendah hati meskipun kaya raya dan memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, pada masa Utsman, kedermawanan ini tidak hanya terlihat dalam kehidupan pribadinya saja, tetapi juga untuk kepentingan umat Islam. Nah, salah satu kisah yang sangat terkenal adalah ketika Perang Tabuk, yaitu di mana ketika umat Islam kekurangan perbekalan, Utsman ini menyumbangkan 100 ekor untanya lengkap dengan perlengkapan juga. Bahkan dalam riwayat lain disebut lebih dari itu yang beliau sumbangkan saat Perang Tabuk. Nah, selain itu, Utsman juga membeli sebuah sumur yang sangat dibutuhkan masyarakat Madinah. Beliau membelinya setelah bernegosiasi pada Yahudi, yaitu sumurnya bernama Sumur Raumah, yang sebelumnya dikuasai oleh seorang Yahudi, teman-teman, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan airnya ini ketika Yahudi memilikinya itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Nah, Utsman kemudian membeli sumur itu dan mewakafkannya untuk kepentingan umat, sehingga siapapun bisa mengambil air di sumur tersebut secara gratis. Nah, namun jasa terbesar yang dimiliki oleh Utsman yaitu dapat kita rasakan sampai saat ini, teman-teman. Ya, apa jasa beliau itu? Yaitu atas inisiatif beliau, kemudian beliau itu melakukan pembukuan dan penyeragaman mushaf Al-Quran. Kenapa sih beliau melakukan hal tersebut? Karena pada masa itu setelah wilayah Islam semakin luas ya teman-teman, umat Islam pastinya berasal dari berbagai suku dan bangsa yang mulai membaca Al-Quran dengan dialek yang berbeda-beda. Nah, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan di kemudian hari. Oleh karena itu, setelah melihat kondisi tersebut, atas saran beberapa sahabat senior, Utsman memerintahkan penyalinan Al-Quran dalam standar mushaf resmi yang kemudian dikenal sebagai mushaf Utsmani. Beliau juga memerintahkan agar mushaf tersebut dikirim dan disalin ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Berkat langkah tersebut, umat Islam di seluruh dunia hingga hari ini tetap memiliki satu bacaan Al-Quran yang seragam tanpa perbedaan yang berarti. Nah, di masa Utsman ini juga teman-teman ada fitnah yang merupakan menjadi akhir kepemimpinan beliau. Sayangnya di penghujung masa kepemimpinannya, Utsman dihadapkan pada berbagai fitnah dan pemberontakan. Beberapa orang tidak puas memanfaatkan kelembutan beliau, menyebarkan fitnah hingga terjadi provokasi yang sangat besar-besaran. Madinah dikepung oleh para pemberontak, dan di tengah situasi sulit ini Utsman tetap memilih untuk bersabar. Beliau tidak ingin ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Bahkan saat para sahabat muda menawarkan diri untuk membela Utsman, beliau melarangnya. Nah, akhirnya Utsman ini wafat dalam keadaan syahid di rumahnya sendiri saat sedang membaca Al-Quran. Peristiwa ini menjadi salah satu titik awal fitnah besar di kalangan umat Islam yang dampaknya terasa hingga masa berikutnya. Namun atas jasa dan pengorbanan Utsman yang tetap abadi, kelembutan, kedermawanan, dan keteguhannya dalam menjaga persatuan umat menjadi warisan berharga bagi sejarah peradaban Islam. Selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW yang menikah dengan putri beliau yaitu Fatimah Az-Zahra. Beliau lahir di Mekah pada tahun 600 Masehi. Sejak kecil, Ali ini tumbuh dalam asuhan Rasulullah, teman-teman, sehingga akhlak dan pemahamannya terhadap Islam itu sangat kuat. Nah, Ali ini dikenal sebagai orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian, beliau juga dikenal pemberani, bahkan terlibat dalam banyak peperangan penting, seperti Perang Badar dan juga Perang Uhud.
Karakteristiknya diantara lain yaitu cerdas dan ahli ilmu, kemudian pemberani di medan perang, sederhana dan zuhud, bijaksana dalam memutuskan perkara. Nah, Ali ini memiliki gelar atau dijuluki sebagai babul ilmu, di mana dikatakan juga bahwa Rasulullah itu adalah kota ilmu dan Ali ini adalah pintunya, seperti itu teman-teman. Kemudian perjuangannya di masa Ali ini adalah masa yang penuh ujian dan perpecahan. Fitnah politik pasca wafatnya Utsman masih berlanjut teman-teman, sehingga Ali harus berusaha keras dalam menjaga persatuan umat meskipun harus menghadapi konflik besar seperti perang Jamal dan perang Siffin. Meski demikian, Ali selalu mengedepankan musyawarah dan menghindari pertumpahan darah sebisa mungkin. Namun perpecahan di tubuh umat Islam ini semakin sulit dibendung sehingga pada akhirnya lahir kelompok-kelompok seperti Khawarij. Ali wafat karena ditikam oleh seorang Khawarij saat hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Baik teman-teman, itulah sekilas perjalanan 4 khalifah sahabat Rasulullah, para khulafaur rasyidin atau khalifah yang mendapat petunjuk. Kesimpulannya apa teman-teman? Dari Abu Bakar kita belajar ketegaran, ketegasan, dan kejujuran. Dari Umar kita belajar keberanian dan juga keadilan. Dari Utsman kita belajar kedermawanan dan kelembutan hati. Dan dari Ali kita belajar kecerdasan dan kesabaran. Semoga kisah mereka tidak hanya dapat kita pelajari semata dan hanya menjadi sejarah saja teman-teman, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam aspek kepemimpinan gitu ya teman-teman, yang menjadi pemimpin yang jujur, adil, dermawan, dan sabar dalam menjalani kehidupan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.